Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sungguh kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu nyata bagi setiap kami. Tidak pernah kami takut dan gentar, sebab Kau Allah yang menyertai setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Hanya padamu, Yesus.
terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih. Selamat pagi, di pagi hari yang indah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan berikan judul firman Tuhan, Bangkit dari Kegagalan. Amsal 24 ayat yang ke-16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Jemaat Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, semua orang mengeluh. Bahkan banyak di antara mereka yang menyerah dengan keadaan. Tetapi percayalah pada pagi hari, firman Tuhan mengajar kepada kita bangkit, bangun dari segala sesuatu keterpurukan, bangkit dari kegagalan, bangun dari kegagalan. Itulah yang menyemangati hidup kita pada pagi hari ini. Jangan kita seperti orang-orang dunia. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, dia mengatakan, urip kok tambah suwe tambah soro. Tetapi kita harus tampil beda. Sekalipun kita gagal, kita harus bangkit dari kegagalan itu. Sehingga kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan menunjukkan eksistensi yang berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kegagalan. Musa dia mengalami kegagalan ketika dia mentaati firman Tuhan karena ia marah kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk. Itu terdapat di dalam Bilangan 20 ayat 2 sampai 12, saya tidak bacakan. Dan orang kedua yang mengalami kegagalan adalah Raja Daud. Dia gagal mempertahankan kekudusannya karena dia mengambil Betseba, istri Uria, menjadi istrinya. Itu terdapat di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Dan orang ketiga yang gagal adalah Petrus. Dia gagal mempertahankan imannya. Itu terdapat di dalam Matius 69 ayat yang ke-75. Bagaimana respon kita dalam menyikapi sebuah kegagalan? Itulah yang perlu kita pikirkan pada pagi hari ini. Respon sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengalami satu masalah dan kita gagal, apa yang harus kita kerjakan? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Supaya kita boleh bangun dari kegagalan, bangkit dari kegagalan. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan, kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan.
2 Raja-Raja 29 ayat 19. Kunci dari sebuah pemulihan adalah merendahkan hati kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi, kalau kita boleh mengingat mengapa kita gagal, kita harus koreksi dan introspeksi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengkoreksi setiap kesalahan dari setiap kegagalan? Dan yang terpenting, kita tidak mencari kambing hitam. Kita tidak pernah mempersalahkan orang lain. Tetapi kita harus introspeksi diri kita sendiri. Yang kedua, memperbaiki kesalahan. Jemaat Tuhan yang kekasih, memperbaiki kesalahan adalah berubah. Ketika kita gagal, kita harus bisa introspeksi. Mengapa terjadi satu kegagalan? Di mana kesalahan kita? Memperbaiki itu adalah melihat peristiwa yang sudah terjadi. Dan kita harus mengerti bagaimana cara kita mengubah supaya apa yang kita alami kegagalan itu tidak terulang untuk yang kedua kalinya. Memang mengubah satu kebiasaan itu tidak mudah. Memperbaiki kesalahan itu perlu ketulusan hati. Memperbaiki kesalahan itu berarti kita mau mengubah pola berpikir kita. Itu terdapat di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dan yang ketiga adalah berjalan maju. Tepat dalam Filipi 3 ayat yang ke-13. Kenapa kita harus berjalan maju, melihat ke depan? Sesuai dengan firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan yang Tuhan berikan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Jadi kita harus berpikir ke depan. Jangan menyesali keadaan. Jangan merenungkan nasib kita. Sehingga kita tetap stres. Merenungkan nasib. Dan kita bertanya, mengapa Tuhan kau biarkan aku hidup dalam kegagalan? Bahkan ada mereka yang bertanya, di mana engkau Tuhan? Jemaat Tuhan yang kekasih, biarlah ketiga hal penting ini perlu kita pikirkan supaya kita bisa bangkit dari kegagalan. Kita benar-benar harus merendahkan hati kita di hadapan Allah. Kita benar-benar harus memperbaiki kesalahan kita. Kita harus mau berubah. Dan yang terakhir, kita harus berjalan maju. Artinya, kita harus melihat ke depan, ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jemaat Tuhan yang kekasih, ada seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Dia adalah orang-orang yang berhasil menciptakan lampu untuk pertama kalinya di dunia ini. Tetapi jemaat Tuhan jangan melihat keberhasilan pada saat dia menciptakan sesuatu yang sudah terjadi dan berhasil. Tetapi sebelum Thomas Alva Edison dia berhasil, dia mengalami kegagalan demi kegagalan. Ketika kami membaca buku autobiografi Thomas Alva Edison,
saya nggak habis pikir. Dia pernah mengalami kegagalan 9.000 kali. Saya tidak bisa bayangkan ketika ada seorang yang gagal, bangkrut, dia mulai stres. Dia katakan, untuk apa aku setia melayani Tuhan? Kenapa kau tinggalkan aku di dalam kegagalan? Itu baru satu kali. Thomas Alva Edison 9.000 kali ketika dia gagal menyelidiki bagaimana menemukan bola lampu. Diulang, dicoba, berulang kali, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Sampai ke 9.000 baru dia bisa menikmati keberhasilan. Jemaat Tuhan yang kekasih, pernahkah engkau berpikir, mengapa orang lain bisa berhasil, sedangkan dirimu gagal? Pernahkah engkau memikirkan dan merenungkan nasib hidupmu, dan engkau berkata, untuk apa Tuhan? Aku setia melayani engkau. Hidupku dipenuhi dengan kegagalan demi kegagalan. Sepertinya tidak ada masa depan dalam kehidupanku. Tetapi berbeda dengan Thomas Alva Edison. Dia tidak pernah menyerah dengan keadaan. Dia selalu berani mencoba. Dia selalu berani mencoba lagi. Berani mencoba lagi. Saya yakin dan percaya Thomas Edison adalah orang-orang yang sukses dan berhasil pada zamannya. Karena dia mempunyai semangat hidup, semangat juang yang luar biasa. Dan dia tidak pernah mau menyerah dengan keadaan. Dia selalu mencoba, dia selalu mengulangi. Gagal diulangi, gagal diulangi, gagal diulangi. Itulah autobiografi Thomas Alva Edison. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, ada seorang motivator yang luar biasa, Andri Wongso berkata, apapun kondisi kita hari ini, untuk menjadi lebih baik, kita perlu menanamkan sikap mental. Berani mencoba dan berubah. Jemaat Tuhan yang kekasih, mencoba hal yang baru dan merealitaskan sesuatu yang tertunda. Dan berubah menjadi sesuatu yang lebih baik di hari yang akan datang. Itulah yang membangkitkan semangat kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berani mencoba, berani berubah. Saya percaya, sekalipun situasi dan keadaan sulit, tapi ada kata-kata bijak yang mengatakan, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, justru dapat menjadi titik balik menuju kehidupan yang lebih baik. Kami percaya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih. Sekalipun saat ini engkau berada di rumah. Di pagi hari sebelum engkau bekerja. Ingat pesan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di saat kita mengalami kegagalan? Firman Tuhan berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Saya tidak tahu keadaan jemaat Tuhan. Berapa kali saudara bangkrut, berapa kali saudara gagal. Tapi percayalah, ketika engkau mau mengerti keadaan hidup saudara, supaya saudara boleh berhasil dan tidak mengalami kegagalan, saudara bisa bangkit kembali. Perhatikan dalam kehidupan kita, ada 3 hal yang perlu kita ingat dan kita simpulkan saat ini. Yaitu merendahkan hati di hadapan Tuhan.
Jemaat Tuhan yang kekasih, mudah untuk kita mengucapkan merendahkan hati di hadapan Tuhan, tapi sulit untuk kita lakukan. Dan yang kedua, memperbaiki kesalahan kita. Mengubah pola berpikir kita. Dan yang terakhir, berjalan maju. Ketiga hal inilah yang membuat saudara bisa berhasil melewati kegagalan. Saudara bisa bangkit dari kegagalan. Dan percayalah, firman ini akan mengubah pola hidup saudara, pola berpikir saudara, sehingga kita boleh melihat mujizat demi mujizat. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang gagal, jangan takut. Jangan engkau mengeluh. Jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Jangan mudah menyerah. Percayalah. Ketika engkau memperhatikan 3 hal. Ketika engkau mau memperhatikan ketiga hal ini. Di mana engkau mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Di mana engkau mau mengubah kehidupan saudara. Di mana saudara mau berubah. Bahkan saudara maju ke depan. Mujizat akan terjadi. Pagi hari ini. Engkau akan dibangkitkan dari kegagalanmu. Dan berhasil berjalan bersama dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau Tuhan telah pimpin kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, ibadah kami berjalan dengan baik. Bahkan kami percaya lawatan Allah terjadi di saat firman Tuhan disampaikan. Kami sebagai orang-orang Kristen, saat ini kami bangkit dari kegagalan. Kami percaya kuasa firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Percayalah pada pagi hari ini. Kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan menyertai dalam hidup saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin.